Kan saya lanjutkan tadi mengenai swasembada pangan ketika pada zaman Pak Harto. Jadi penggunaan pupuk kimia yang dulu belum pernah dikenal oleh petani, dan kemudian petani menggunakannya pada tahun 70-an. Sehingga sampai sekarang petani itu mengalami ketergantungan terhadap pupuk kimia yang semakin hari kebutuhannya juga semakin menipis. Apalagi Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa bahan utama pembuatan pupuk kimiawi itu diimpor dari Rusia dan Ukraina, yang bahan utamanya itu merupakan mineral batuan mineral batuan yang diolah di Indonesia. Maka dari itu, mengapa kok kita menggunakan pupuk kimia padahal sedari dulu Nusantara ini subur, agraris, dan bisa mengekspor sepanjang sejarahnya itu ya beras, bahan pokok, rempah-rempah dan sebagainya itu tanpa menggunakan batuan kimiawi seperti hari ini. Jadi gitu. Dan dampaknya dari penggunaan pupuk kimiawi itu bisa kita lihat pada hari ini, yang dimana lahan pertanian itu malah menjadi bantat, menjadi kritis. Dan sudah banyak penelitian mengenai pengaruh dari penggunaan kimiawi dalam praktek pertanian. Apalagi kita melihat bahwasanya kerusakan itu kan nggak cuma soal penggunaan pupuk saja yang ada di lahan, tetapi juga rekayasa yang membuat ketika seorang petani itu harus membeli bibit dan menanamnya, kemudian mendapatkan hasil yang subur, tapi bibit dari hasil panenannya itu tidak bisa digunakan lagi untuk menanam, tidak bisa menghasilkan yang sebaik dari bibit awal, disebabkan oleh rekayasa genetika. Nah itu jika dan kita melihat itu kan nggak cuma di sektor tanaman ya, di sektor pertanian, kita bisa melihat di sektor peternakan ayam yang seharusnya itu masih berupa ayam kecil, tapi beberapa hari kalau bahasanya di conversion terjadi, diberi makan oleh makanan sintetis yang dagingnya itu kita konsumsi, maka itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita, karena daging dari ayam itu bertumbuh tidak secara normal atau memakmurkan lebih dari apa yang dimakmurkan. Maka ini merupakan sebuah hal yang seharusnya kita harus kaji ulang. Apakah nanti akan membawa pada kemaslahatan atau kerusakan, dan kita lihat pada hari ini hasilnya itu adalah sebuah kerusakan. Kita harus mengakui, kalau petani juga harus bertobat kembali pada petunjuknya Allah Ta'ala. Yang dilakukan itu merupakan sebuah hal yang malah merusak, dan kata merusak itu jauh dari istilah khalifah sebagai pemakmur bumi, yang harusnya memakmurkan bumi, bukan malah merusaknya seperti kekhawatiran para malaikat ya. Dan mengapa bisa petani itu mengalami ketertipuan yang membuat kegiatan pertanian kok bukan menyuburkan, bukan mendapatkan hasil yang bagus, melimpah, dan ada kata thayyibnya di situ ya, berkah, bagus, tapi kok malah hasilnya kan banyak tapi nggak berkah, nggak menyuburkan, tapi malah merusak. Dan kita melihat ada hubungannya dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Kita baca sama-sama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'tibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli khisam. Ya, artinya
Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau. Engkau yang dimaksud di sini itu nggak cuma petani tapi ya semua sektor. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ada yang mencoba untuk membuat sebuah ketertipuan di dunia pertanian ini, mungkin atas dasar kemajuan, atas dasar kemakmuran zaman, atas dasar kalau pakai ini nanti hasil pertaniannya itu melimpah ruah, kalau pakai ini nanti masa tanamnya itu pendek, kalau pakai ini nanti akan menghasilkan hasil yang sangat berlimpah, dan kalian harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang pernah dimiliki oleh pendahulu kalian sebelum ini. Dan dengan kata-kata manis merayu, padahal apa yang ada dalam hatinya itu tidak seperti apa yang dikatakan. Atas nama kemajuan, padahal petani sendiri itu tidak tahu yang dimaksud dengan kemajuan itu seperti apa. Tidak tahu yang dimaksud dari hasil yang melimpah ruah itu manfaatnya untuk apa. Dan padahal yang ngomong ini mungkin yang ngomong bukan berwujud manusia, atau malah berwujud sebuah sistem yang malah merusak gitu loh. Dan dalam hal ini Allah mengingatkan, dia adalah penentang yang paling keras. Kenapa kok ada definisi penentang yang paling keras di sini? Nah, kita lihat ayat setelahnya. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl. Karena orang yang atau sistem yang mengatakan hal seperti itu untuk membuat sebuah ketertipuan, sejatinya mereka ketika berpaling dari kalian, wahai petani atau sektor yang lain, ketika berpaling, dia malah berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Ini sudah disyaratkan dalam Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan, ini loh ada orang yang mencoba menipu kalian, ada sistem yang mencoba menipu kalian atas dasar kemajuan mungkin, atas dasar ingin hasil yang berlimpah banyak, tapi malah sebenarnya itu berbuat kerusakan di bumi. Sebenarnya itu malah merusak bumi, merusak tanaman-tanaman dan merusak ternak. Nah, padahal Allah tidak sekalipun menyukai kerusakan. Padahal manusia ini sebagai khalifah itu mempunyai fungsi untuk memakmurkan, bukan merusak. Maka ini diingatkan. Dan sebenarnya petani itu ketika praktek bertani itu ya sekedar nanam aja, nanam, mengolah lahan, terus kemudian menggunakan produknya. Maka sebenarnya ini ketika ada sebuah kejahatan kok sistematis seperti ini, merusak tanaman-tanaman dan ternak atas nama sebuah kemajuan, dan bisa ngomong untuk menipu seseorang, bisa ngomong dengan kebenaran versinya, ini berarti bukan orang bodoh. Siapa itu? Yang lebih harus tobat selain dari petani adalah ilmuwan sebenarnya, ahli ilmu yang dalam hal ini ya punya ilmu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tapi malah merusak, tertipu dengan kesombongannya sendiri, atau malah dia sengaja berbuat kerusakan di sini, ya. Dia sengaja berbuat kerusakan dengan membuat lahan pertanian tidak bisa lagi ditanami, dengan membuat bibit
yang semula bisa ditanam dan menghasilkan hasil yang banyak dan bisa ditanam lagi, itu malah anak-anaknya, jadi generasi selanjutnya malah lebih buruk dari bibit yang semula, atau malah seperti ternak-ternak yang hanya menghasilkan terus, hanya di kompor sentra terus itu, hanya menghasilkan tapi tidak bisa bertelur, tidak bisa menghasilkan anak, tidak bisa menghasilkan keturunan yang bagus, jadi rusak. Dan itu ya berpengaruh di tubuh kita sebagai konsumen. Dan apabila dan ayat selanjutnya wa iza qila lahu taqillaha akhadhat al-izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, dalam ayat 206. Dan apabila dikatakan kepada mereka-mereka yang mengakibatkan ketertipuan seperti itu, bertakwalah kepada Allah, hentikan kerusakan ini, hentikan perbuatan kalian yang malah merusak atas dasar apapun, maka mereka malah bangkit kesombongannya. Oh, kalian ini kaum-kaum yang SDM-nya rendah. Kalimatnya kan muncul seperti itu. Kalian ini kaum-kaum yang tidak bisa diajak maju atau tidak bisa mengadopsi nilai-nilai teknologi untuk kemajuan di masa depan. Padahal hasil dari sebuah teknologi, ilmu pengetahuan, penemuan itu malah merusak. Itu sebenarnya tidak boleh diadopsi lagi ketika sudah terbukti yang dilakukan itu malah merusak bumi. Nah, harusnya kegiatan itu malah menyuburkan, bukan merusak. Maka pantaslah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya langsung, yang seperti ini diancam. Pantaslah bagi mereka-mereka yang mungkin sengaja menipu, sengaja merusak bumi ini, tanaman-tanaman dan ternak, yaitu neraka jahanam. Dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Harus diwaspadai, dan petani harus taubat dulu. Niat awal pertanian itu ya untuk Allah Ta'ala, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau sudah ada kata cukup dan aktivitasnya juga sudah baik untuk dilakukan berdasarkan hati nurani, pengalaman, ilmu pengetahuan yang dimiliki, bahwa kegiatan ini itu untuk menghidupkan lahan, untuk mencukupi kebutuhan, untuk kebaikan semuanya, ya kebaikan untuk tumbuhan itu juga, bukan untuk memuaskan hawa nafsu atas dasar kemajuan dan hasil yang berlimpah. Karena nanti ujung-ujungnya hanya untuk kebanggaan. Seperti halnya dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan ketertipuan yang dialami oleh petani itu, hasil yang melimpah dengan cara merusak itu adalah sebuah hal yang sia-sia, hal yang menipu. Yang Al-Hadid ayat 20 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan sesungguhnya emang sejatinya kehidupan dunia itu seperti ini, yang artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga diri di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Dan Allah juga langsung mengingatkan dalam hal ini petani sebagai perumpamaan. Kama tali khaifin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahidu fatarahu musfaran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya lanjutannya, kehidupan dunia yang melalaikan itu seperti hujan yang turun kemudian membuat tanaman-tanamannya mengagumkan para petani saking suburnya. Kemudian tanaman-tanaman itu malah menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, menjadi sanjur seperti serpihan-serpihan. Petani ketika menanam tumbuhan kan berharap hasil yang banyak untuk mencukupi kebutuhan, tapi malah hujan yang turun ini menyuburkan tanamannya tumbuh bagus, tapi malah kering nanti dan tidak mendapat hasil apapun. Ini ada potensi kekafiran petani ya, potensi kekufuran petani. Jika niat awal bertani itu bukan untuk Allah Ta'ala, maka yang terjadi seperti itu. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun. Dan ketika praktek pertanian kok malah merusak bumi, tanaman-tanaman serta ternak-ternaknya, masuk juga ternak-ternaknya gitu. Itu nanti akan mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kalau kita melihat, oh ini lahan pertanian hari ini sudah tercemar sekian persen, sehingga tidak layak untuk ditanami, sehingga mengakibatkan banyak hal menjadi turun, sehingga berakibat buruk bagi kehidupan di masa depan. Allah sendiri nanti yang akan mengembalikan lagi lahan pertanian itu subur kembali. Tapi dampaknya semua yang terlibat di sini, semua yang mengakibatkan kerusakan ini yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab itu nanti ya salah satunya ilmu pengetahuan yang dihasilkan, padahal ilmu ini merusak ya. Itu nanti jadi nggak terpakai lagi. Dan kita sudah melihat isyaratnya di masa depan nanti pupuk kimia yang saat ini itu mulai di-cut pemerintah, subsidinya mulai dicabut ya, meskipun masih ada sedikit kabar baik itu cuma untuk aja biar petani nggak protes aja gitu ya. Itu nanti nggak kepake lagi ilmunya. Padahal setingkat profesor itu yang menemukan seperti itu. Itu salah satu azab juga dari Allah Ta'ala. Dan setiap hal yang merusak itu tetap nanti nggak kepake lagi gitu ya. Maka petani taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana sih cara pertanian yang terbaik menurut Quran, kita akan bahas di video the next video selanjutnya. Tapi yang ini kita bahas dasarnya dulu kan tentang isu-isu itu ya. Allah mempunyai ampunan dan kerinduannya. Jika niat pertanian itu untuk memakmurkan, maka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kan kehidupan dunia ini bukan merupakan sebuah siksaan, tapi nikmat yang harus dilestarikan, dimakmurkan oleh khalifah kita sebagai khalifah gitu ya. Bapak hayat dunia illa mata'ul ghurur. Di sini Allah mengingatkan dan bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang palsu. Maka jangan sampai tertipu gitu ya. Kesenangan palsu itu jangan sampai hingga di mindset petani dulu gitu. Mindset petani. Itulah yang harus kita lakukan sebagai petani dan harus diperbaiki. Nah, sudah bermanfaat. Ya, dapat saya tarik satu resume bahwa ayat-ayat yang disampaikan adalah ayat-ayat tentang bagaimana prinsip pertanian Quran itu dapat berjalan begitu. Yang tentunya mungkin akan bertentangan dengan prinsip pertanian sekarang.
Nah, hal ini yang nanti ke depan kita akan coba gali kembali, gali lebih dalam bagaimana berbagai prinsip Quran ini dapat diterapkan gitu. Dari mulai kita membahas prinsip makro sampai ke mikro, nanti sampai ke proses bagaimana kita membuat satu setting pertanian itu sendiri sesuai dengan prinsip Quran, petunjuk Quran. Nah, mungkin video ini kami cukupkan. Pembahasan ke depan akan lebih menarik kembali karena kita akan membahas tentang ayat yang sangat bagus sekali, yaitu Ar-Rahman. Ya, nanti bagaimana tadabburnya, bagaimana dapat kita maknai, kita turunkan sampai ke prinsip pertanyaan Quran, begitu. Ya, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.